Selamat pagi dalam acara Sapa Pagi. Tema pada pagi hari ini yaitu mengampuni. Tapi sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, tolonglah saya untuk dapat menyampaikan firman ini dengan baik dan dapat difahami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Tetapi jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, pernahkah mempunyai pengalaman, misalkan Anda dihina, Anda dipermalukan, bahkan difitnah, dibenci, dicaci maki di hadapan orang banyak? Atau mungkin Anda dianiaya, dipukul, atau dilempar batu. Bagaimana perasaan saudara? Saat mungkin Anda akan malu, sakit hati, geram, jengkel, sembarangan. Awas ya. Nah, saudara, tanggapan Anda apa? Apakah Anda akan melakukan dengan kata-kata akan saya balas kejahatan dengan kejahatan? Seakan mungkin akan lebih kejam dari dia. Nah, atau Anda pakai hukum dunia, kekejaman, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Bila hal itu kita lakukan, Anda tidak ada bedanya, bahkan sama dengan orang jahat, orang berdosa, dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Atau Anda dapat dikatakan orang Kristen abal-abalan atau Kristen imitasi. Nah, saudara, kayak apa sih? Coba akan saya peragakan. Ini adalah saya atau aku. Nah, merah, warnanya merah. Dan orang ini yang bermasalah dengan aku adalah juga merah. Temperamennya merah, gampang emosi, marah. Nah, kalau kita adukan kejahatan dengan kejahatan, orang ini yang selalu bermasalah dengan Anda, kita lihat. Nah, merah sama merah. Anda marah sama marah, merah. Nah, seperti inikah? Apakah ini menyelesaikan suatu masalah? Saya yakin ini akan terjadi kedengkian, dendam, marah. Tak dapat ada perubahan. Tidak ada perubahan. Bahkan lebih parah. Saudara, konflik seperti ini tidak menyelesaikan masalah. Bahkan lebih parah, sama-sama marah. Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana solusi menurut firman Tuhan dari Alkitab? Janganlah kita serupa atau sama dengan dunia, tetapi kita harus berbeda. Kita harus berubah. Perubahan harus kita mulai dari diri kita sendiri. Saudara, dengan cara apa? Bertobat atau metaneo, berbalik arah dari yang salah menjadi yang baik, atau kita berbalik 180 derajat. Dengan sepenuh hati kita meminta pertolongan, pengampunan kepada Tuhan atas kejahatan kita, atas kesombongan, egois, perkataan, perbuatan, atau sifat-sifat kita yang melukai hati Tuhan atau sesama. Saudara, kalau kita mengakui dosa-dosa kita, maka ada kata-kata, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti krimisin, akan menjadi putih seperti salju. Demikian, kalau kita mau bertobat, berbalik kepada Tuhan, itu ada perubahan. Tentunya pengampunan dosa kita kepada Tuhan harus dibarengi dengan janji dan tidak mengulangi berbuat dosa. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat, seperti ini adalah Anda. Kita yang merah ini, dapatkah itu berubah menjadi putih? Tuhan berkehendak kalau kita sungguh-sungguh, maka Tuhan akan bertindak seperti ini. Yang merah, kita minta ampun kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan, ampunilah aku, hatiku yang rusak ini, yang jahat ini. Nah, apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi, saudara? Yaitu warna yang merah menjadi bening, menjadi putih. Dan Anda
bukan cuma warna merah, melainkan Anda mempunyai kekuatan. Anda sudah diampuni, hati dan pikiran Anda menjadi positif, menjadi baik kepada orang lain. Nah, inilah kalau kita sudah diampuni, maka kita pun harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, saudara, inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya permasalahan itu bisa terselesaikan? Tentunya kita harus berhadapan, kita harus mendekati dan berbicara kepada dia secara hati ke hati dengan baik, dengan menerangkan apakah ada suatu salah paham, misunderstanding, atau salah komunikasi, miscommunication. Nah, saudara, mungkin di antara dia ada suatu kesepakatan, oh ya, salah saya ya, ada rasa mau memaafkan. Nah, saudara, inilah merupakan salah satu kesempatan. Atau yang kedua, Anda tahu tokoh Yusuf yang ada di Mesir yang pernah diberi kekuatan oleh Raja Firaun, dia juga punya ketakutan yang pernah dilakukan, yaitu apa? Dia pernah dianiaya oleh saudara-saudaranya pada saat dia di daerahnya, yaitu apa? Dianiaya, dimasukkan ke dalam sumur, bahkan dia dijual oleh orang Mesir. Nah, saudara, kalau Anda seperti Yusuf ini, tentu Anda akan mempunyai rasa jengkel. Nah, tetapi Yusuf itu ada seperti Anda ini. Nah, seperti ini. Dia sudah berubah hatinya. Dia sudah mempunyai rasa tidak tega melihat saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan. Kita andaikan ini adalah Yusuf, atau kita melihat ada saudara kita yang bermasalah, yang selalu menfitnah, dia dalam keadaan konflik seperti mereka. Nah, apa yang Anda lakukan? Kalau dia mau mempengaruhi Anda, nah kita lihat apakah yang terjadi. Dia tidak akan bisa mempengaruhi kita. Karena apa? Anda sudah diperbarui hidup Anda, pola pikir yang positif, dan Tuhan berpihak pada Anda. Nah, sekarang kita berbalik, kita harus mau mengampuni orang yang pernah menganiaya Anda. Ampunilah dia dengan sepenuh hati, dengan baik. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pola pikir dia akan berubah bertahap, berpikir positif tentang Anda. Dia akan merasa damai, dia merasa mulai tentram karena kedatangan Anda membawa perubahan. Nah, seperti inilah yang terjadi. Maka sukacita itu akan terjadi antara Anda dan orang lain. Apa maknanya? Mengampuni itu menyelesaikan masalah atau konflik kedua pihak secara win-win solution. Yang kedua, mengampuni itu menyelesaikan ketegangan atau permusuhan. Mengampuni itu menyatukan persahabatan dan persaudaraan. Mengampuni itu mendatangkan berkat dan kedamaian. Mengampuni itu sikap, tindakan yang luar biasa. Maukah Anda melakukan hal itu? Mari kita lakukan hal itu. Pertama, di dalam keluarga, suami, istri, orang tua, dengan anak. Kedua, lakukanlah itu dimanapun kita bersama bertetangga. Ketiga, bagaimana kita dengan teman-teman bergereja. Nah, kalau hal itu kita mempunyai sikap rasa damai dengan orang-orang sekitarnya, maka hidup kita menjadi tentram. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, dalam Yesus, saya bersyukur apa yang kami pahami akan kami konkretkan secara nyata dimanapun kami berada. Amin.